mendaftarkan prosedur sebelumnya apa nih Pak? Itu satu. Kemudian tadi terkait dengan approval, apakah approval itu dari sisi kami atau dari komite? Kalau lihat dari komite ya, dari kami atau dari komite? Mengingat tadi dalam alur awal itu ada peran komite yang akan menerima sampel. Nah ini tolong proses awalnya sedikit disampaikan dahulu sebelum ke proses pengisian programnya. Terima kasih. Oke, ini Pak, Pak Daud bisa Pak. Jadi terima kasih, ini pertanyaannya menarik. Saya bantu jawab. Ini kayaknya bisa dijawab. Jadi pada saat awal, sebelum contoh di sini saya set up di sini Malabar, misalnya di sini buat Malabar, sebelum Malabar bisa ambil di sini, artinya dari pihak Sindang Sirna harus terlebih dahulu mengirimkan pre-auction sample untuk kami bisa dulu dilakukan uji indrawi, lalu untuk bahan diskusi antara bukti dengan produsen berapa level harga yang terbaik. Kalau is a best, is a good thing, kita pasti Pak ini jangan jual sekian lah, disediakan biar lebih menguntungkan pihak produsen. Ditambah lagi kami juga akan memberikan masukan, wah the world market lagi seperti ini, coba dipertimbangkan mungkin disesuaikan harganya pada level sekian. Jadi kita memberikan masukan positif. Lalu setelah pre-auction sample tersebut dinyatakan oleh produk komite, oke, ini layak untuk masuk di dalam pasar penjualan, baru itu didaftarkan pada ID tadi dimasukkan nama kebun ini, cok nomor itu, lot nomor sekian, di lot itu satu apa, grade-nya apa. Lalu dari pihak kebun boleh mengirimkan barangnya ke gudang serah. Nanti ada mekanisme lagi Pak, itu bisa didiskusikan. Sebelum mengirimkan tag ke gudang itu, ya. Berarti komite itu pertama kali kerja ya? Ya. Komite, terus memasukkan barang ke gudang, disimpan sampel, kirim bukti simpan tag, baru Ya. bisa list di ID tadi. Terus. Ya. Jadi nanti ada pembahasan khusus Pak dengan produsen mekanisme kapan itu tanggal persisnya barang itu masuk ke gudang serah. Karena di situ ada masalah pembicaraan partner itu kita diskusi ya. Ya, oke. Daftar pembelinya itu kan gini. Ini kan bergantung kepada jumlah Pembeli. Semakin banyak Produsennya juga loh Pak. semakin bagus. Ya. Pembeli juga akan datang bergantung kepada jumlah penjual. Ya. Ya. Yang sama di sini daftar pembelinya sudah berapa? Saat ini daftar pembeli begini Pak, ini kan kita baru simulasi. Oke. Jadi daftar pembeli belum terbentuk, tapi kan rekaannya udah tahu lah semua pelaku fisik kalau memang mendaftarkan diri dan lolos, kita juga diverifikasi oleh produk komoditi sebelum dianjurkan kepada BBJ. Pak, ini anggota-anggota ini harus duduk sebagai pembeli di sini. Kan ada Track record bagus. ada persyaratan umum. Ada Pak, ada. Nah, terus pembeli mana yang mau dijangkau? Kalau packers ya. Amerika, packers Kanada, enggak sembarangan Pak, bisa begitu saja. Itu kami pun akan meninjau. Ini we want to build a good market, not to kill the market. Jadi kita pun tidak begitu saja bisa meloloskan contohnya pihak asing atau apa. Yang sementara ini ada di PPT, pihak asing yang punya kantor di Indonesia. Itu dulu ya, contohnya Pak. Itu kan pihak asing yang berdomisili di sini. Tapi kalau pihak asing langsung, itu akan di screening dulu. Tidak begitu saja bisa. Karena kan menyangkut kepentingan pemain-pemain yang lain.
kita semua harus satu suara gitu ya Pak. Jangan sampai setimpal satu. Tetap kan ada screening dulu ya, kalau pihak asing itu tidak melanggar hukum harus melalui screening di sini apakah layak atau tidak. Ada juga pihak asing yang ada general, ada apa kriteria kategori ya, kriteria yang ya harus dipenuhi. kriteria yang harus dipenuhi. Nah, apakah itu asing atau dalam? Karena kalau itunya nanti istilahnya seperti karet gitu Ya. sehingga bisa membatasi jumlah pembeli yang akan Ya. ikut bermain, Ya. maka kejadiannya bisa seperti yang sekarang sudah mungkin terjadi. Ya. Jadi jumlah pembeli terlalu sedikit sehingga harganya mereka tidak bersaing. Ya. Peserta auction itu karena sudah apalagi sudah membangun asosiasi, bagaimanapun itu adalah menjadi pembatas, bisa berpeluang. Jadi sudah pembelinya segitu-segitunya, dia membangun asosiasi, dia saja yang akan berperan menjadi pembeli, maka bisa kita bayangkan bisa jadi persaingannya kurang sempurna, dan itu bisa jadi kurang memberikan peluang untuk bersaing secara sempurna, dan kita tahu akibatnya tentu harganya juga tidak mudah untuk memperoleh harga yang optimal. Jadi ini apa kata saya rasa Pak Budi juga apa namanya sebagai yang menyelenggarakan auction di Jakarta di auction itu, kita tahu jumlah pesertanya terlalu sedikit. Ya. Itu sudah menjadi pengetahuan umum. Ya. Dan karenanya persaingan kurang sempurna. Ya. Artinya masih mungkin disempurnakan. Yang dengan begitu kita harapkan harga itu akan bisa berpeluang lebih naik lagi. Sehingga kita harapkan auction online ini akan bisa mengundang buyers sebanyak-banyaknya dari seluruh yang ada. Dan kemudian kita bisa menciptakan persaingan yang lebih sempurna. Ya. Jadi ini menarik Pak Budi. Memang dalam di online ini nomor satu tadi sudah disebutkan menunggu sebuah batas tempat dan waktu. Kita nggak tahu apakah di Kalimantan itu pembeli yang mau masuk di auction ini bisa kita lakukan lebih banyak. Selama ini mungkin dia cuma mungkin telepon sekali-sekali misalkan kamu ada stok berapa, tapi karena tidak rutin menanyakan, mungkin suppliernya lupa, udah ada stok tapi lupa menawarkan ini. Dengan adanya auction online ini, orang yang berdomisili di Balikpapan atau di Makassar yang kebetulan punya feedback atau pengepakan tewangi atau apapun di kotanya bisa membeli bahan baku komponennya melalui online di auction. Dan kita harapkan itu menjadi dinamik. Mohon maaf saya bukan termasuk mendominasi, tapi Ya, apa-apa. Silakan Pak, ini forumnya. Mohon maaf ya. Sebelum itu Pak, saya tambahin Pak. Jadi kalau kita lihat di PTT peraturan tata tertib Pak ya, itu ada persyaratan kepesertaan baik peserta penjual maupun peserta pembeli. Dan itu kalau kita baca itu kita itu membuat open sekali, baik dia perorangan, baik dia perusahaan, baik dia dalam negeri, baik dia luar negeri. Itu pada prinsipnya sebenarnya syarat kepesertaannya sih umum Pak ya. Jadi terbuka buat semua ya. Jadi boleh dibilang sebenarnya seperti yang dikatakan tadi, ini kan namanya bursa ya. Jadi satu bursa itu tentu seperti yang tadi dikatakan bahwa namanya bursa, image kita langsung dia itu regulated dan transparan Pak ya, sehingga sangat dihindarkan yang namanya ada batasan-batasan sehingga menjadi marketnya imperfect sehingga tidak sempurna ya. Jadi itu dipastikan tidak ada Pak. Jadi dipastikan kita membuka, dan kita memang sebagai bursa tujuannya adalah marketnya harus perfect
Seperti itu Pak. Nah, jadi kalaupun ada yang seperti tadi dijelaskan rekomendasi daripada komite itu bertujuan terutama khususnya untuk berhati-hati untuk penjual atau pembeli peserta penjual atau pembeli, jangan ada yang istilahnya gini aja Pak, istilahnya kalau kayak di perbankan gitu Pak ya, ada yang namanya perusahaan-perusahaan atau individu yang di blacklist Pak sama perbankan Pak. Nah jadi untuk mencegah itu aja Pak, gitu loh Pak. Jadi kalau tidak blacklist Pak nggak jadi masalah Pak. Jadi mungkin seperti itu. Ya, prudent itu nomor satu. Jadi kita membicarakan di sini prudent sudah harus, ya itu sesuatu harus berjalan. Nah, sekarang strategisnya itu yang perlu kita siapkan bersama agar ini menjadi penguat. Jangan sampai terlalu banyak pasar. Ini kan alternatif baru. Sekarang ada Jakarta Tea Auction. Udah lama itu berjalan, hampir puluhan tahun. Kemudian ada yang baru namanya Bandung Tea Auction, quote and quote namanya, resminya belum jelas betul namanya apa. Sekarang lahir lagi Jakarta apa ini istilahnya? BBC apa? Bisa berjangka Jakarta. Kita harapkan tiga ini kalaupun hadir, kalau bisa disatukan sehingga seluruh produk di Indonesia itu bisa dijual dengan satu pintu. Kalau di India itu ada kewajiban 75% harus dijual melalui auction India. Itu di sana begitu. Perusahaan swasta apa sepakat seperti itu. Sehingga jumlah barang yang dijual di auction itu betul-betul besar dan pasti menjadi kebutuhan para buyer. Baik di dalam negeri juga semua. Ya. Jadi apa yang saya ingin sampaikan di sini adalah kalau barang banyak dikumpulkan, 3 auction itu bersatu, maka kita harapkan seluruh barang di Indonesia 75% dijual melalui online yang bebas seperti ini. Nah, kalau itu yang terjadi dan menjangkau seluruh pembeli di seluruh dunia, insya Allah namanya persaingan yang mendekati sempurna akan terjadi dan prudent tetap dijalankan. Seluruh buyer di dunia bisa dikumpulkan lewat sistem ini. Nah, sehingga kita mohon kepada seluruh stakeholders, termasuk pemerintah, Menko dan sebagainya, kita harapkan dapat berperan untuk menyatukan ini dalam online. Karena online ini nggak ada batas, nggak ada asosiasi apapun yang bisa membatasi jumlah pembeli yang ada di dan itu tadi batasan-batasan yang penting prudentnya itu, bukan mencegat atau menghambat siapa yang mau entry ke dalam. Itu yang ingin kita sampaikan. Saya kira itu, dan nama saya Nugroho Pak. Jadi maaf, saya mewakili Alpendo, kemudian juga PT Cakra, kemudian saya juga dititipi dari Dewan Teh Indonesia Pak Rahmat Badrudin. Kebetulan ada acara yang sudah terlebih dahulu dijadwalkan, sehingga beliau menyampaikan mohon maaf tidak dapat hadir di sini, dan beliau intinya mendukung sepenuhnya upaya-upaya yang diupayakan oleh Asosiasi Pedagang Teh Indonesia ini. Semoga sukses dan lancar. Terima kasih Pak.